Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kita akan bahas yaitu memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman? Iman dalam bahasa Arab yang artinya percaya. Kitab merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab merupakan mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari, di mana manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi, yaitu kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Ada istilah lain yaitu suhuf, merupakan berupa firman Allah namun tidak dibukukan dan berbentuk lembaran-lembaran saja. Apa itu beriman kepada kitab Allah? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah, dalil yang bersifat umum terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ada dalil yang bersifat khusus. Yang pertama, perintah beriman kepada Taurat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 44, dan perintah beriman kepada Injil yaitu surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya, perintah beriman kepada Zabur terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55 dan beberapa ayat Al-Quran tentang perintah kita beriman kepada Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, berkah, keberkahan bagi yang membacanya. Yang ketiga, membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Yang keempat, memberikan ketenangan jiwa. Yang kelima, memberi syafaat kelak di hari kiamat. Yang terakhir, terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang yang jahat. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya adalah umat Yahudi. Kitab berisi 10 perintah Tuhan dan tempat diterimanya yaitu di Bukit Tursina, di mana kitab Taurat ini berlaku pada abad 12 sebelum Masehi. Selanjutnya ada kitab Zabur. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan bahasa Kipti. Terus umat yang menerimanya adalah umat Yahudi, berisi tentang dzikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Tempat diturunkannya kitab Zabur yaitu di Yerusalem,
dan berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Selanjutnya ada kitab Injil, di mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman yaitu umat Nasrani. Isi kitab Injil ini terdapat hampir sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Diturunkan di Yerusalem, berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab. Isi Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayat, siasa, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempat diturunkannya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro Mekah. Berlaku sejak 610 Masehi hingga nanti hari kiamat. Selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, meyakini kebenaran isi kitab suci. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi singkat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.